Ini memang aneh dan ajaib. Apakah memang panitia seleksi atau yang melakukan seleksi sebelum sampai ke Komisi 3 ini sengaja meloloskan Pak Manotar ini karena dia adalah dari PSI dan PSI ini adalah ketua umumnya anak Presiden Joko Widodo, Kaisang, atau bagaimana? Tentu ini menjadi pertanyaan publik jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bursami Narda kembali mendoakan pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini memang ada-ada saja ini. Yang tak masuk akal, yang tak mungkin sekarang telah terjadi. Di Komisi 3 DPR RI ada seorang caleg Partai Solidaritas Indonesia PSI yang telah berada dalam daftar caleg tetap DCT, tiba-tiba mau ikut seleksi untuk hakim ad hoc, nyaris lolos fit and proper test di Komisi 3. Untung saja ada salah seorang anggota Komisi 3, Pak Nurdin, yang interupsi, yang mempertanyakan status dia sebagai caleg PSI. Kalau tidak, bisa kemungkinan dia lolos. Yang jadi pertanyaan kita lagi, apakah Bapak yang caleg PSI bernama Manotar Tampu Bolon ini tidak mengikuti seleksi dari bawah sebelum ikut fit and proper test di Komisi 3 ini? Ujuk-ujuk langsung saja masuk ke Komisi 3, ikut fit and proper test, atau bagaimana? Kalau memang mengikuti seleksi dari bawah, dari awal, dari mendaftar ke panitia seleksi, selanjutnya ikut seleksi administrasi, dan seterusnya, tentu tidak mungkin ini tidak akan ketemu bahwa dia sudah menjadi caleg tetap dari PSI. Kalau sudah ketemu, sudah ketahuan di saat dia mengikuti seleksi administrasi, kenapa kok masih sampai juga ke Komisi 3? Ini memang aneh dan ajaib. Apakah memang panitia seleksi atau yang melakukan seleksi sebelum sampai ke Komisi 3 ini sengaja meloloskan Pak Manotar ini karena dia adalah dari PSI dan PSI ini adalah ketua umumnya anak Presiden Joko Widodo, Kaisang, atau bagaimana? Tentu ini menjadi pertanyaan publik jadinya. Kok sampai ke Komisi 3 mau ikut fit and proper test seorang hakim ad hoc HAM lagi, hak asasi manusia. Kalau nanti dia sempat lolos ini, dia jadi hakim HAM. Kalau terjadi pelanggaran HAM, nanti dari kader PSI, atau katakanlah nanti hasil pemilu 2024 PSI masuk ke koalisi kekuasaan
Bagaimana nanti dia seorang hakim ad hoc, hakim untuk hak asasi manusia, kalau terjadi di kekuasaan atau di rezim yang sedang berkuasa nanti pelanggaran HAM, lantas dia jadi hakimnya, apa yang akan terjadi? Tentu ketidakadilan yang terjadi lagi. Tidak mungkin kalau dengan cara begini dia masuk, dia tidak akan berpihak kepada PSI atau kepada koalisinya. Kita baca berita tentang hal ini. Republik Merdeka menurunkan berita di bawah judul Jalani FPT calon hakim ad hoc Manotar Tampu Bolon diusir Komisi 3 karena nyalek PSI. Berita ini hari ini Kamis 23 November 2023. Republik Merdeka, calon hakim ad hoc HAM, hak asasi manusia, Manotar Tampu Bolon diusir Komisi 3 DPR RI ketika menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test FPT di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan Kamis 23 November ini. Komisi 3 DPR RI harus menyetop uji kelayakan dan kepatutan Manotar Tampu Bolon lantaran namanya tercatat dalam daftar calon tetap DCT di KPU RI menjadi calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Semula Manotar telah menyampaikan isi makalahnya. Jadi telah sampai pada substansi. Semula Manotar telah menyampaikan isi makalahnya yang diajukan kepada Komisi 3 DPR RI untuk fit and proper test calon hakim ad hoc HAM. Kemudian anggota Komisi 3 DPR RI Nurdin melayangkan interupsi kepada pimpinan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Terima kasih pimpinan. Saya mau klarifikasi dulu Pak. Bapak kan caleg Pak. Udah caleg tetap kan? Ini gimana? Caleg tetap ikut pemilu nanti. Ikut ini. Hakim tidak lulus jadi caleg. Jangan sampai dianggap sebagai job seeker. Tanya Nurdin dalam ruang rapat. Kemudian Manotar mengatakan dirinya tidak punya aktivitas lagi di partai ketika mengikuti proses seleksi di Komisi Yudisial KY. Setelah saya ikuti beberapa seleksi dan wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi di partai begitu Pak. Jelas Manotar. Lalu anggota Komisi 3 DPR RI Arsusani menegaskan kembali kepada Manotar tentang statusnya yang menjadi calon legislatif. Interupsi ketua, ini Bapak sudah mengundurkan diri apa belum? Sudah dicoret apa belum? Karena KPU itu terakhir memberikan kesempatan itu 3 Oktober. Jadi kalau Bapak mundur, nama Bapak pasti tidak akan ada di DCT. Proses ini lama Pak di KY. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan Komisi 3, ungkap Arsul. Setelah beberapa anggota Komisi 3 menghujani pertanyaan kepada Manotar terkait statusnya itu, lantas pimpinan rapat Ahmad Saroni meminta agar dirinya memahami aturan yang berlaku. Saroni menanyakan anggota Komisi 3 untuk melanjutkan atau tidak uji kelayakan dan kepatutan Manotar Tampu Bolon ini. Setelah itu, seluruh anggota Komisi 3 yang hadir sepakat agar fit and proper test Manotar Tampu Bolon dihentikan lantaran tidak memenuhi syarat sebagai hakim ad hoc HAM. Oke, dengan putusan bersama teman-teman kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ, lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI. Tandasnya. Ini kelihatannya sudah melewati seleksi yang dilaksanakan di KY, Komisi Yudisial. Telah mengikuti tes wawancara. Kok sampai lolos ke Komisi 3? Ini tentu perlu dipertanyakan kenapa dia lolos di KY.
Kenapa? Tidak masuk akal kalau KY tidak tahu bahwa Bapak ini telah menjadi caleg tetap di KPU. Tidak masuk akal. Jadi perlu agaknya DPR RI atau Komisi 3 DPR RI memanggil kalau perlu ketua KY ini. Kenapa ini sampai lolos? Ini kan bukan main-main. Andai kata dia lolos, lantas menjadi hakim atau HAM, bagaimana nanti kalau ada pelanggaran HAM dari kader PSI misalnya, selama dia jadi hakim? Apakah dia tidak perlu dikhawatiri akan berpihak di dalam memberikan putusan? Demikian pula kalau hasil pemilu 2024 nanti PSI misalnya ada di Senayan. Sekarang kan tidak ada. Ada di Senayan anggotanya. Dan dia masuk ke koalisi kekuasaan contohnya. Ke koalisi rezim yang sedang berkuasa nanti. Lantas penguasa atau rezim nanti ada di antaranya yang melanggar HAM. Kalau dia hakimnya, bagaimana kira-kira? Apakah tidak mungkin dia akan berpihak di dalam memberikan putusan? Ini berbahaya sekali. Sebab ini hakim ad hoc, HAM lagi. Sahabat BN, ini sungguh tidak main-main. Sungguh tidak main-main. Kalau lolos ini sangat berbahaya terhadap penegakan hukum kita di negeri ini. Apalagi ini untuk HAM, hak asasi manusia. Sangat berbahaya sekali. Dan perlu, sekali lagi, perlu ini diusut oleh Komisi 3 sampai ke Komisi Yudisial. Kenapa sampai lolos? Sebab kalau tidak, bisa jadi nanti ada yang lolos. Atau kemungkinan ada yang sudah lolos selain dari ini. Ini untung saja Komisi 3 ini jeli. Untung saja Pak Nurdin anggota Komisi 3 ini melakukan interupsi tentang ini. Kalau tidak dimulai oleh Pak Nurdin, bisa jadi ini lolos. Bisa jadi. Dan untung juga situasi politik sekarang ini di Komisi 3, di DPR RI, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya, tentu belum ada lagi keberpihakan, dukungan dari partai-partai tempat anggota Komisi 3 ini bernaung. Kalau belum lagi seperti sekarang ini, ada partai sekarang ini yang mendukung calon presiden, wakil presiden, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ada partai-partai sekarang yang mendukung paslon nomor 2, Prabowo Subianto, Gibran. Ada partai-partai yang mendukung calon nomor 3, Ganjar Pranowo maupun MD. Sehingga tentu saja ini berpengaruh kepada suasana politik di Komisi 3. Kalau tidak, Pak Sahroni, Pak Arsul Sani ini berada di dalam satu rumpun. Sekarang nampaknya beliau-beliau ini tegas. Kita tidak tahu Pak Nurdin dari komisi mana ini. Tidak disebutkan di sini. Tapi untung saja suasana politik sekarang telah mulai berubah dari sebelum-sebelumnya. Kalau tidak, kita khawatir juga ini bisa lolos.
sahabat BN, yang sangat menakutkan kita adalah kekecewaan rakyat di dalam mencari keadilan. Jika sempat hal-hal seperti ini lolos, rakyat ingin mendapatkan keadilan pada hakim ad hoc atau di peradilan ad hoc HAM. Tetapi tanpa diketahui ternyata diam-diam di sana hakimnya berpihak, hakimnya tidak adil, hakimnya dari partai. Sungguh akan sangat mengecewakan rakyat. Karena itu, sekali lagi, agaknya perlu Komisi 3 ini mengusut sampai ke KY. Kenapa sampai lolos kader PSI ini ke Komisi 3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.